Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk ujian akhir semester mata kuliah bisnis digital dengan judul aplikasi manajemen kos PAE berbasis web. Dengan dosen pengampu Bapak Arvin Claudi Provenius, dengan anggota kelompok saya sendiri Desiana Putri Cantika dengan NIM 22014749. Saya Aulia Rati Kusuma dengan NIM 22014740. Saya Nindya Rahmawati dengan NIM 22014761. Saya Dere Saputra dengan NIM 22014738. Saya Jaizan Awanin Farhan dengan NIM 22014748. Yang pertama, ringkasan manajemen kos PAE menggunakan pendataan transaksi pembayaran secara manual sejak didirikan. Terdapat dua hal penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan sinkronisasi data antara buku catatan pembayaran dengan bukti pembayaran yang sudah dikirimkan oleh penyewa. Yang kedua, ada keluhan atau pengaduan dari penyewa kamar terkait fasilitas kamar yang rusak. Nah, berdasarkan analisis pokok permasalahan yang ada, pengusul memutuskan untuk membuat aplikasi berbasis website yang memiliki dua antarmuka utama. Yang pertama ada untuk admin dan yang kedua ada penyewa. Untuk admin sendiri memungkinkan untuk mengelola memungkinkan pengelola untuk mengelola data kamar, pencatatan pembayaran, menangani keluhan atau pengaduan dari penyewa, serta menghasilkan laporan tentang ketersediaan kamar dan pembayaran. Sementara itu, untuk penyewa memungkinkan penyewa melihat detail kamar yang tersedia dan melaporkan keluhan. Pendahuluan di era modern ini, pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual dinilai kurang efektif dan efisien lagi. Maka dari itu diperlukan sistem yang menggunakan teknologi agar lebih efektif dan efisien. Kos PAE sendiri telah memiliki 10 kamar dengan kelengkapan yang berbeda, sehingga variasi harga kamar berbeda-beda. Permasalahan pada proses pencatatan data penyewa kos maupun pembayaran yang dilakukan secara manual di saat memeriksa data untuk penyewa yang sudah membayar dan belum membayar harus diperiksa satu persatu, sehingga proses tersebut memakan waktu yang lama karena pemilik harus melalui sinkronisasi data antara buku catatan dengan pembayaran tersebut. Untuk tujuan proyek ini, mengembangkan sistem manajemen data penyewa kos yang efisien dan otomatis untuk pencatatan dan pemantauan pembayaran penyewa, meningkatkan efektivitas manajemen penyewaan, merancang sistem pelaporan keluhan dan perbaikan fasilitas kamar agar penyewa melaporkan masalah dengan mudah. Sistem yang dihasilkan dapat digunakan oleh sistem yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemilik kos PAE dan penyewa kamar. Bagian pemilik dapat mengelola data kamar hingga laporan, sedangkan penyewa dapat melihat detail kamar. Solusi permasalahan. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra dengan memberikan sistem manajemen kos dengan dua fitur prioritas. 1. Transaksi berisi tentang kwitansi pembayaran beserta riwayat data transaksi. 2. Kritik atau keluhan berisi tentang form kritik bagi penyewa yang kemudian akan ditampilkan pada admin atau pemilik kos PAE. B. Target luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi. Fitur transaksi. 1. Pembuatan sistem pencatatan transaksi yang akurat dan terstruktur. 2. Riwayat pembayaran sewa yang mudah diakses dan dikelola. Luaran manajemen usaha. 1. Efisiensi dalam mengelola data kwitansi pembayaran. 2. Peningkatan akurasi dalam pencatatan data transaksi. 3. Kemudahan dalam memantau arus kas dan keuangan. Fitur kritik atau keluhan.
1. Pembuatan sistem formulir kritik atau keluhan yang mudah diisi oleh penyewa. 2. Pengumpulan data kritik atau keluhan secara terstruktur. 3. Integrasi dengan sistem manajemen untuk memantau dan menindaklanjuti kritik atau keluhan. Luaran manajemen usaha. 1. Peningkatan layanan kepada penyewa melalui respon yang cepat terhadap kritik atau keluhan. 2. Pengelolaan hubungan dengan penyewa yang lebih efektif. 3. Meningkatkan reputasi properti dan kepuasan penyewa. Target atau indikator pencapaian. 1. Fitur transaksi, akurasi transaksi, waktu pencatatan, kepuasan pelanggan. 2. Fitur kritik atau keluhan, membuat formulir keluhan yang mudah diisi oleh penyewa. Analisis data, menganalisis data kritik untuk diidentifikasi. Respon cepat, menanggapi keluhan dalam waktu kurang dari 24 jam. Perbaikan layanan, meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik penyewa. Reputasi properti, meningkatkan reputasi properti melalui penanganan keluhan yang baik. Uraian hasil riset tim pengusul atau peneliti lain yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan akan memiliki nilai tambah. Peneliti Wahyu Hadi Kristanto 2019, judul penelitian Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Web pada Lilis Kos Cikarang. Kesimpulannya, sistem informasi rumah kos berbasis web ini dapat memudahkan proses pengolahan pencairan dan pelaporan data. Muhammad Akbar Prasetya, Galih Mahalisa, M. Dedi Rosyadi 2021, judul penelitian aplikasi e-kos dan transaksi pembayaran kos pada Kecamatan Banjarbaru Selatan berbasis web. Kesimpulannya, dapat membantu dan memudahkan pemilik kos dalam mengatur segala transaksi mulai dari promo kos, mengatur pemesanan kamar yang sudah dipesan, memperbarui harga kos, input detail kamar kos, dan input data penyewa kos. Metode pelaksanaan. Yang pertama, untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif, maka metode pelaksanaan di kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra seperti yang pertama, permasalahan dalam bidang manajemen, melakukan perubahan dari manajemen manual ke digitalisasi, strategi manajemen yang diterapkan dengan pembuatan sistem manajemen kos yang meliputi sistem pencatatan data dan sistem pelaporan keluhan dengan sistem informasi kos PAE berbasis web yang terkomputerisasi sehingga lebih efektif. Ketidakakurat data sering terjadi dalam pencatatan data manual dipicu oleh sejumlah faktor seperti kesalahan manusia, kurangnya pengawasan, atau kurangnya perhatian terhadap detail. Ini juga berdampak pada manajemen fasilitas dan dapat menyebabkan ketidaksesuaian. Hal yang lain, saat ada keluhan atau pengaduan dari penyewa kamar, sangat sulit untuk dilakukan pencatatan dan pelaporan keluhan, sehingga penanganan keluhan tersebut tidak optimal. Yang kedua, permasalahan dalam bidang pemasaran dengan tidak adanya media iklan pada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya, calon penyewa kamar mengharuskan datang langsung ke lokasi untuk melihat dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, mitra memiliki harapan besar untuk dapat memperluas iklan pemasaran sehingga calon penyewa dapat lebih mudah menemukan informasi. Kedua, partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi positif. Mitra terlibat aktif dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan dengan memberikan masukan yang berharga dan bekerja sama dengan tim pengembang. Mitra menunjukkan antusiasme dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem, memberikan umpan balik pada desain. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjalin menjadi lebih efektif, memastikan pencapaian tujuan program dengan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan melibatkan beberapa langkah penting. Pengumpulan data, umpan balik dilakukan melalui survei kepuasan dan wawancara. Analisis kinerja sistem mencakup pemantauan
pengguna dan evaluasi teknis. Penilaian dampak melihat peningkatan efisien pengelolaan kos dan kepuasan pengguna. Peran dan tugas dari masing-masing anggota sesuai dengan kompetensinya. Desiana ketua tim 8 jam per hari, Aulia Rati Kusuma dan Anindya desain UI UX 8 jam per hari, Adi Arya dan Choizan programmer 8 jam kerja per hari. Untuk jadwal pelaksanaan di sini kita mulai dari bulan 5 sampai dengan bulan 7. Dengan urutan yang pertama kita mencari mitra, itu di bulan 5, negosiasi dengan mitra agar menyetujui kerjasama itu juga di bulan 5. Untuk perencanaan sistem, membuat proposal, desain sistem atau prototyping UI UX-nya, persetujuan mitra terhadap desain sistem, pembuatan flowchart, coding maupun testing itu kita di bulan 6. Sedangkan untuk deployment-nya atau peresmiannya kita di bulan 7. Berikut ada daftar pusaka dari yang kita pakai. Selanjutnya untuk gambaran iptex-nya, yang pertama ada deskripsi gambaran iptex yang akan diimplementasikan secara digital untuk mengelola kos secara efisien dan efektif, yaitu terdapat dashboard yang berisi katalog produk yang interaksi seperti mencakup foto-foto dari produk yang dilengkapi, deskripsi fasilitas, dan yang memperlihatkan lokasi kos. Fitur kritik yang membantu penyewa kamar melaporkan keluhan dan perbaikan fasilitas kamar. Pada fitur akun admin, dapat melakukan create, read, update, dan delete akun penyewa kamar. Sedangkan dalam fitur data user, admin dapat melakukan sama create, read, update, dan delete juga pada data diri penyewa kamar. Nah, selanjutnya ada ERD-nya. Seperti ini, yang pertama ada user dapat melakukan akses ke transaksi, user juga bisa melakukan kritik, dan user memiliki data user. Ini untuk tabel ERD-nya. Selanjutnya, user flow dan sitemap. Untuk user flow, pertama kita ada login page, lalu menginputkan username dan password, akan melakukan kredensial atau verifikasi. Jika benar, maka akan ke dashboard, lalu di dashboard kita bisa milih mau ke kritik atau mau pembayaran. Jika kita ke kritik, kita bisa menginputkan data kritik, lalu bisa logout. Jika tidak dikritik, kita bisa langsung logout. Begitupun juga di pembayaran, jika iya, kita bisa melihat data pembayaran, baru logout, atau jika kita tidak ingin melihat data pembayaran, kita bisa langsung logout. Nah, ini tadi kan jika iya. Nah, jika tidak, jika kita salah memasukkan username dan passwordnya, otomatis akan muncul pesan error di mana kita akan re-enter login, jadi kita harus login ulang. Nah, di sini ada sitemap untuk admin ya. Yang pertama itu ada halaman login yang berisi username dan password. Selanjutnya ada dashboard berisi katalog kos, ada kritik berisi data kritik, ada akun, di situ nanti ada tambah data akun dan juga from data akun. Selanjutnya ada kamar yang berisi tambah data kamar dan from data kamar. Untuk pembayaran, terdapat data pembayaran, tambah data pembayaran, from data pembayaran, baru logout. Selanjutnya, sitemap untuk user. Pertama itu ada halaman login yang berisi sama, ada username dan password. Kemudian di dashboard ada katalog kos. Selanjutnya ada kritik, dapat menambah data kritik, dan juga from kritik. Selanjutnya pembayaran, dapat melihat data pembayaran, kemudian logout. Selanjutnya,
Tampilan desain. Berikut adalah gambaran tampilan desain untuk aplikasi manajemen kos PAE. 1. Halaman utama. Berisikan halaman login yang dapat diakses oleh admin atau user. 2. Antarmuka admin. Berisikan dashboard, kritik, akun, kamar, pembayaran. Lalu antarmuka penyewa berisikan dashboard, kritik, pembayaran. Dengan desain yang intuitif dan user-friendly ini, aplikasi manajemen kos PAE berbasis website akan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna, baik admin maupun penyewa, sehingga memudahkan mereka dalam mengelola dan mengakses informasi terkait kos. Analisis SWOT yang pertama, kekuatan, efisiensi, dan kemudahan pengguna. Sistem berbasis web memungkinkan akses dari berbagai perangkat tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan. Selanjutnya, pengelolaan data terpusat. Sistem ini mengintegrasikan fitur transaksi dan pelaporan keluhan dalam satu platform. Selanjutnya, real-time update, kemampuan untuk memperbarui dan memantau data secara real-time adalah keunggulan signifikan. Selanjutnya, skalabilitas. Aplikasi ini dapat dengan mudah diskalakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Yang kedua, kelemahan, ketergantungan pada koneksi internet. Sistem berbasis web sangat bergantung pada kualitas koneksi internet. Selanjutnya, keamanan data. Meskipun data dapat diakses dengan mudah, keamanan data menjadi tantangan utama. Selanjutnya, kompleksitas integrasi berbagai fitur dalam satu platform dapat menimbulkan kompleksitas teknis. Yang selanjutnya, biaya pengembangan dan pemeliharaan. Mengembangkan dan memelihara aplikasi berbasis web dengan fitur canggih memerlukan investasi final yang signifikan. Poin ketiga, peluang pertumbuhan pasar digital. Dengan meningkatnya teknologi digital, ada peluang besar untuk memperluas basis pengguna dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, inovasi teknologi, kemajuan dalam teknologi web dan pengembangan aplikasi menawarkan peluang untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitas. Selanjutnya, kolaborasi dan kemitraan. Bekerja sama dengan perusahaan lain baik dalam teknologi maupun industri terkait dapat membuka peluang yang baru untuk integritas fitur tambahan. Feedback pengguna. Fitur pelaporan keluhan memungkinkan pengumpulan umpan balik langsung dari pengguna. Keempat, ancaman, persaingan ketat. Pasar aplikasi manajemen sangat kompetitif dengan banyak pemain yang menawarkan solusi serupa. Selanjutnya, perubahan regulasi. Regulasi terkait data dan privasi pengguna terus berkembang. Risiko keamanan siber, ancaman dari serangan siber seperti peretasan, phishing, dan ransomware dapat mengganggu operasi aplikasi. Yang terakhir, ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada teknologi terkini juga berarti bahwa masalah teknis atau kegagalan sistem dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis. Selanjutnya, perencanaan model bisnis atau PMC. Berikut adalah gambaran perencanaan model bisnis untuk aplikasi manajemen kos PAE berbasis web. Yang pertama itu ada customer segments, terus ada value proposition, ada channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activity, key partnership, dan cost construct. Dengan perencanaan ini, aplikasi manajemen kos PAE berbasis website diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif bagi pemilik kos dalam mengelola bisnis mereka dan meningkatkan kepuasan penyewa melalui sistem yang lebih transparan dan responsif. Untuk akses produk, yang pertama ini ada link website yang nantinya akan ke URL website yang udah kami bikin. Selanjutnya untuk akun Live, di sini bisa login sebagai admin dan juga sebagai user dengan untuk admin memasukkan username admin dan password admin, dan untuk user dapat memasukkan username user dan password untuk user. Untuk yang poin ketiga, link dokumentasi website. Di sini terdapat link yang
terkonek dengan GitHub ya, yang sudah kita invite ke Bapak Arvin. Selanjutnya, mitra kerjasama pengabdian. Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian atau mitra investor, KOSPAE yang dipimpin oleh Ibu Sumiasih. Untuk kotak personnya tertera pada gambar, lalu alamat mitranya di Jalan Mawar Kroden, Maguharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu anggaran yang kita gunakan kurang lebih seperti ini untuk belanja bahan dan belanja sewa. Lalu peta lokasi mitra, lampiran yang berisi surat persetujuan dan dokumentasi persetujuan bersama mitra. Lalu di sini ada dokumentasi kegiatan dan dokumentasi gambaran produk KOSPAE. Nah, di sini kan ada dokumentasi gambaran produk ya. Di sini kita dokumentasikan untuk admin dan juga untuk user. Nah, dokumentasi untuk admin ini di mana fitur belum digunakan, jadi masih kosong. Begitupun untuk user. Selanjutnya, untuk dokumentasi aktivitas website di mana sudah terisi oleh data-data untuk admin dan juga untuk user atau penyewa di kosnya sudah terisi oleh data-data tersebut. Ini adalah dokumennya, ini dokumen admin dan juga ini dokumen user. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk demonstrasi aplikasi website kita. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk presentasi isi laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.